Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat mengikuti kebaktian online pada minggu ini. Sebelum memulai ibadah kita, saya akan membacakan warta Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon Minggu 3 Januari 2021. Kebaktian online minggu hari ini 3 Januari 2021 akan dilayani oleh Pelayan Firman, Pendeta Debbie Wardianti, SSI, Organis, Saudara Fernandes Immanuel Marumbona, Pemandu Pujian, Bapak Dimas Noron dan Bapak Yogi Anirun, live streaming, Bapak Ferdinand Lukas Lumban Tobing. Kebaktian kategorial secara daring online. Sehubungan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru, maka kebaktian kategorial untuk tahun 2020 telah berakhir pada tanggal 9 Desember 2020 dan akan dimulai kembali pada minggu kedua bulan Januari 2020. Warta kegiatan 1. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021. Tuhan memberkati. 2. Untuk persembahan minggu, jemaat dapat langsung menyerahkan ke bendahara setiap Sabtu siang atau melalui transfer bank ke nomor rekening Bank Mandiri KCP Ujung Aspal dengan nomor rekening 1670035209446 atas nama Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiranggon, atau dengan men-scan barcode yang tertera pada warta ini dan menginformasikan bukti transfer ke bendahara jemaat. 3. Persembahan, pelayanan pastoral dan perkunjungan. Dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat akan melakukan kunjungan rutin baik secara on-site atau tatap muka maupun online berupa video call, Zoom, dan lain-lain setiap hari Selasa dan Kamis kepada anggota jemaat. Dan bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, konseling pastoral, atau pelayanan lainnya, dapat menghubungi majelis jemaat wilayah atau pendeta jemaat. 4. Diakona Prelek. Diberitahukan kepada jemaat yang ingin memberikan dukungan untuk Diakona Prelek dapat disampaikan langsung melalui kotak persembahan. Bila tidak menggunakan kartu, mohon mencantumkan nama, bulan yang dibayar, atau disediakan amplop khusus. 5. Renungan Sahabat. Telah terbit Renungan Sahabat edisi Januari-Februari 2021. Adapun biaya pengganti ongkos cetak sebesar Rp15.000 per buku. Bagi anggota jemaat yang berminat, dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis koordinator wilayah masing-masing. 6. Akan dibuka kembali kelas katekisasi reguler pada bulan Januari 2021. Bagi anggota jemaat yang putra-putrinya telah duduk di kelas 3 SMA atau berusia 17 tahun, dapat mengikuti kelas katekisasi reguler dengan mengambil formulir katekisasi reguler pada majelis jemaat atau sekretariat gereja setiap hari kerja pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 7. Peneguhan Komisi Pemuda Remaja. Sehubungan dengan peningkatan infeksi COVID-19 dan berdasarkan keputusan rapat majelis jemaat tanggal 5 Desember 2020, untuk seluruh kegiatan kebaktian di gereja dilakukan secara online, kecuali pada tanggal 20 Desember 2020, yaitu baptisan kudus secara on-site terbatas. Maka peneguhan Komisi Pemuda Remaja diundur menjadi tanggal 17 Januari 2021. 8. Amplop persembahan Natal, perjamuan kudus, dan akhir tahun. Sebagai rasa ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020, Majelis telah mengedarkan amplop persembahan Natal dan akhir tahun
Dan untuk teknis penyebarannya dikoordinir oleh Majelis Koordinator wilayah masing-masing. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Kami tetap menghimbau untuk tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini beserta laporan keuangan dapat dilihat atau diunduh melalui WA Group wilayah masing-masing atau dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon. Terima kasih. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyanyikan pelengkap gedung jemaat nomor 13, bait pertama sampai bait kedua. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudari yang Tuhan Allah kasihi, kita akan teguhkan kebaktian kita pada Minggu 3 Januari 2021 ini dengan keyakinan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, nas pembimbing yang akan mengantarkan kita memasuki ibadah pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 10 yang berbunyi demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Mulia
Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Mari kita menyatakan syukur kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh memasuki minggu pertama di tahun 2021. Kasih penyertaan Tuhan yang tidak terhingga itulah yang membuat kami terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terutama pada saat ini di dalam kami berbakti bersama-sama. Walaupun kami masih melakukannya secara online. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa penyertaan dan pimpinan Tuhan senantiasa nyata di dalam setiap kami. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau hadir untuk senantiasa menjaga memelihara kehidupan kami, terutama di dalam kebaktian yang kami lakukan saat ini. Sehingga kami tetap terfokus hanya kepada Engkau saja, Sang Allah pemilik kehidupan kami. Ya Bapa, inilah ungkapan syukur kami dan kiranya kasih Tuhan senantiasa terus melingkupi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Allah yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Mari saudaraku, kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan hadirat Allah. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati melalui saat teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihilah kami ya Tuhan. Kasihilah kami ya Kristus. Kasihilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita.
Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali memuji nama Tuhan melalui pembacaan Mazmur. Pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Kita akan lakukan secara berbalasan. Mazmur 147 ayat 12 hingga 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Kita akan sambut pembacaan Mazmur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mempersiapkan diri di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kembali pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Bahkan di dalam kami berbakti memuji memuliakan Tuhan, kami juga merasakan cinta kasih dan kehadiran Tuhan melalui firman yang hendak kami dengarkan bersama-sama ini. Maka persiapkanlah hati dan pikiran kami, kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, bahkan kami diberikan kekuatan dan hikmat untuk memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia, biarlah Engkau saja yang merahmatinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya, semuanya itu berasal daripada Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan, hingga pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup dan telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab di dalam minggu pertama di bulan Januari tahun 2021 ini, Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14 yang berada di bawah judul perikop Perjanjian Baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kehidupan ini selalu berhubungan erat dengan kasih, mengasihi, dan dikasihi seseorang yang dengan sepenuh hati. Dan ini adalah merupakan hal yang terindah di dalam kehidupan. Kasih juga adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada umat manusia untuk dapat dirasakan dan diterapkan dalam kehidupan. Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita orang percaya di dalam Injil Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Namun terkadang Bapak Ibu Saudara, dosa menghalangi kita untuk dapat melakukan perintah Tuhan dengan cara yang murni. Manusia mengasihi dengan pamrih. Aku akan mengasihi kamu jikalau kamu mengasihi aku. Aku akan mengasihi kamu jikalau kamu baik dan memperhatikanku. Kasih seperti ini adalah kasih jikalau, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang yang tidak percaya sekalipun dapat melakukannya. Berbagai macam cara dilakukan manusia agar dapat meraih keuntungan, kesuksesan, sehingga kasih itu tersamar, bahkan tertutup oleh dosa. Seorang ibu yang seharusnya mengasihi anak kandungnya sendiri, tetapi karena masalah ekonomi dapat menjual buah hatinya hanya karena tuntutan kehidupan. Seorang anak yang sangat dikasihi oleh orang tuanya, dididik dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dapat menuntut, bahkan memenjarakan orang tua kandungnya sendiri hanya karena sebidang tanah warisan. Lalu bagaimanakah saudara-saudaraku kasih yang sesungguhnya? Saudaraku, ada sebuah kidung yang sering kali kita nyanyikan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebuah kidung ini yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris versi aslinya. Mungkin Bapak Ibu akan tahu ketika mendengar nadanya. Lagunya kira-kira begini, Bapak Ibu. May God's blessings surround you each day as you trust Him and walk in His way. May His presence within guide and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love. Bapak Ibu Saudara, liriknya ini penuh dengan pengharapan akan berkat Tuhan yang melingkupi kita setiap hari. Agar penyertaannya menjaga dan menjauhkan kita dari dosa. Sehingga akhirnya kita pun dapat berjalan di dalam damai, di dalam sukacita dan kasih-Nya. Saudara-saudaraku, Yeremia pasal 31 ayat 7-14 ini berkisah tentang pemulihan bagi bangsa Israel dari keterserakan dan kehancuran. Sisa-sisa Israel yang lebur oleh pembuangan dan penjajahan dipersatukan kembali, dipulihkan, diubahkan, dan mengalami sukacita. Dari keadaan yang penuh dengan ratapan menjadi suatu keadaan yang penuh dengan sorak-sorai dan memuji-muji nama Tuhan karena Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka yang terusir dan terbuang dipulangkan atau dikembalikan di tempat yang penuh dengan sejahtera. Yang mengalami duka lara dihibur dan diberikan pemulihan. Bahkan saudara-saudaraku, proklamasi akan pemulihan Israel pun disebarluaskan. Berita pembebasan Israel akan dikenyangkan dan disejahterakan. Perubahan dari perkabungan menjadi kegirangan yang hebat. Jiwa yang dipuaskan itu semua adalah optimisme yang baru bagi pemulihan bangsa Israel yang dilaksanakan sendiri oleh Allah. Pemulihan kehidupan Israel yang sungguh mengubahkan itu menjadi suatu kekuatan bagi mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan iringan kasih Allah. Saudara-saudaraku, perubahan bukanlah perubahan sampai sungguh terjadi. Sehingga pemulihan oleh Allah seperti yang dilakukannya terhadap Israel menghasilkan perubahan. Perubahan suasana jiwa, perubahan mental, dan juga perubahan karakter. Yeremia pasal 31 ayat 3-17 ini menunjukkan bagaimana Allah menghendaki agar manusia itu dipulihkan, terkhususnya bagi bangsa Israel. Sehingga mereka mengalami sukacita, mereka mengalami kesejahteraan, kegembiraan, kepuasan hidup, bahkan juga kecukupan. Dan Allah menghendaki bahwa hal itu juga terjadi dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kita semua ini perlu dipulihkan. Karenanya kita diajak untuk mendekat kepada Allah, Sang Pemulih. Dan kita yang sudah dipulihkan oleh rahmat Allah diubahkannya supaya memiliki kehidupan yang positif di dalam menjalani keseharian hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang memelihara dan menyelamatkan Israel juga adalah Allah yang memelihara dan menyelamatkan kita.
Oleh karenanya iman, keyakinan, serta hati kita yang dipulihkan ini diajak untuk selalu percaya bahwa kita senantiasa mengalami pemeliharaan, mengalami kasih Allah, mengalami penyelamatan ilahi di dalam hidup kita setiap hari. Termasuk juga saudara-saudaraku, kita diajak untuk menghidupi energi positif. Sehingga kemudian sebagai orang yang dipulihkan ini kita juga dapat membagikan kasih Allah itu kepada sesama kita. Perjalanan bangsa Israel ini hendaknya menjadi gambaran bagi kita di dalam kita memasuki tahun 2021. Hidup jauh dan terpisah dari Allah tidak akan membawa kebahagiaan karena kesusahan dan kelemahan. Kasih Allah senantiasa hadir menyertai umatnya, dan itu yang harus kita yakini. Allah rindu umatnya kembali padanya, kembali berserah diri pada tangan kasih-Nya. Demikian pun bagi kita umatnya, saudara-saudaraku. Perjalanan di tahun 2020 yang lalu hendaknya terus meyakinkan kita untuk terus memiliki pengharapan, sehingga dapat pemulihan, sehingga kasih Allah itu memberikan perubahan dan juga kedamaian di dalam kehidupan bersama. Umat Tuhan di masa kini juga menghadapi berbagai penderitaan yang membawa pada kelemahan dan ketidakberdayaan. Tahun 2020 yang lalu menjadi pengalaman yang pastinya tidak akan terlupakan dalam kehidupan kita. Seluruh sektor kehidupan manusia terhambat akibat pandemi. Kita banyak menghadapi kesulitan dan itu membawa kita pada kelemahan. Tetapi saudaraku, ingatlah juga bahwa tahun 2020 menjadi pengalaman yang berharga bagi kita, yang mengingatkan serta menyadarkan kita sebagai umat Tuhan bahwa tangan kasih-Nya selalu menyertai kita. Ia menolong kita keluar untuk mencari usaha lain di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Ia menolong anak-anak kita di dalam pendidikan, meskipun harus belajar dari rumah. Meyakinkan kembali iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan meskipun kondisi sulit tengah kita hadapi. Allah senantiasa memimpin seluruh kehidupan kita. Karena Allah tidak akan membiarkan kita manusia meraba-raba jalan dalam kegelapan di dunia ini. Sebab kita adalah pribadi yang berharga di mata Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah direncanakan Allah untuk menikmati kehidupan bahagia. Jika Allah menaruh perhatian dan merencanakan kebahagiaan bagi kita, maka tentu saudaraku, kita pun sendiri harus mempunyai minat yang besar untuk kebahagiaan itu. Kasih karunia Tuhan telah memilih kita, menyelamatkan kita. Kita menikmati kasih karunia itu di dalam Kristus. Tuhan memperkenankan kita menjalani kehidupan yang pasti di dalam kasih karunia-Nya. Sekalipun tantangan menghambat, tetapi Tuhan juga memberikan kita untuk dapat melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan telah dan akan terus bekerja dalam hidup kita untuk mengubah dan memulihkan kita. Saudara-saudaraku, memasuki tahun 2021 perlu diawali dengan keyakinan bahwa Tuhan akan terus menolong dan memberi kemampuan kepada kita umat yang dikasihi-Nya untuk menjalani tahun 2021. Tidak kita tahu apa yang akan menghadapi kita di tahun ini. Tetapi yang kita tahu dan kita yakini adalah tangan kasih-Nya akan terus mengiringi perjalanan kehidupan kita. Amin. Allah itu Maha Kasih, sumber daya hidupku, membuatku nyanyikan lagu Allah Maha Kasih. Allah itu Maha Kasih, sumber daya hidupku, membuatku nyanyikan lagu Allah Maha Kasih. Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri.
kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita akan bersama-sama menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Sebelum kita akan menyatakannya, kita mendengar firman Tuhan untuk melandasi persembahan kita hari ini. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menyatakan persembahan sambil diiringi lagu dari Kidung Jemaat 403, Pujian Berkat Kan Tercurah, bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itulah kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk memberlakukan setiap firman Tuhan yang telah kami dengar. Sebagai rasa ungkapan syukur kami juga Tuhan, kami hendak menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami himpunkan. Kiranya Tuhan mau sucikan, kuduskan persembahan ini hingga boleh dilayakkan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, ajari kami juga senantiasa untuk menyatakan rasa syukur kami melalui seluruh kehidupan kami di dalam keseharian kami ya Bapa. Inilah persembahan kami yang kami berani naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat, dan di akhir doa kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2020. Dan pada saat ini kami memasuki minggu pertama di bulan Januari 2021. Dan itu merupakan suatu anugerah bagi kami. Karena Tuhan senantiasa terus ada, menyertai, mengiringi perjalanan kami dengan kasih dan cinta-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami juga boleh belajar dari bangsa Israel, bahwa mereka senantiasa terus dikasihi oleh Tuhan. Meskipun mereka juga mengalami kehancuran, meskipun mereka juga mengalami duka, mengalami kesulitan, tetapi Tuhan mengubahkan semuanya itu dengan sorak-sorai pengharapan. Dan kami percaya bahwa Allah yang menyelamatkan bangsa Israel itu adalah Allah yang juga akan menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kami.
Biarlah firman-Mu ini menjadi keyakinan bagi kami ketika kami akan menghadapi hari-hari di sepanjang tahun 2021 ini. Bahwa kasih Tuhan senantiasa terus mengiringi kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini di dalam kemurahan kasih Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami umat-Mu bersatu hati di dalam doa, kami hendak saling menopang. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit dan proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yongyani, Oma Marce Robot, Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarsi, Oma Rusmiati Anirun, Ibu Isnarti, Bapak Eron Ayabes, Bapak Rahmat Noron, Opa Yonatan Werata, Ibu Yuanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Ibu Mary Ati, Bapak RB Budiono, Bapak Junedi Tibin, Bapak Simon Siswantio, Opa Lingga Anirun, Saudara Yulis Setiawan Peking, Bapak Romi Muhtar, Oma Rugia Sandang, bahkan juga saudara-saudari kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhanlah yang menyertai mereka, dan kami pun yakin atas perkenanan Tuhan saja, maka pemulihan dan kesembuhan bagi mereka boleh terjadi. Kami menyerahkan ya Tuhan, orang tua kami, saudara-saudari terkasih kami ini, agar Tuhan yang senantiasa terus hadir menguatkan kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan juga memberkati mereka, menguatkan mereka, agar mereka juga senantiasa diteguhkan untuk menapaki kehidupan yang baru di tahun usia mereka yang baru ini. Agar apa yang mereka lakukan, semuanya itu hanya tertuju bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Sehingga mereka dapat senantiasa terus bersyukur akan kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa pada saat ini bagi seluruh pelayan Tuhan dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka yang tidak mudah. Biarlah Tuhan juga menguatkan, bahkan kembali di tahun 2021 ini Tuhan kembali memulihkan, mengingatkan komitmen mereka untuk dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita menjalankan tugas panggilan sebagai rekan sekerja Tuhan. Sehingga apa yang baik boleh senantiasa terus dilakukan oleh para pelayan Tuhan. Dan semuanya itu juga hanyalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan juga bagi seluruh anggota jemaat Tuhan. Agar mereka senantiasa terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat GKP Jemaat Jatiranggun. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, para lansia. Dengan segala keberadaan mereka, biarlah kasih Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Menopang mereka dengan kesehatan dan kekuatan yang baik, sehingga dengan keyakinan iman mereka juga dapat menapaki tahun 2021 ini dengan terus hanya tertuju kepada Tuhan saja, Sang Pemilik kehidupan. Bahkan kerinduan kami juga ya Tuhan, agar Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami atas pandemi yang terjadi ini, kami serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami di tahun 2021 ini. Tetapi sebagaimana Tuhan memelihara kami, memulihkan kami di tahun 2020, kami meyakini bahwa janji penyertaan Tuhan itu juga akan nyata bagi kami. Tuhan akan tetap mengiringi kami, Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi di tahun ini, kami meyakini kasih Tuhan jauh lebih besar dan akan senantiasa terus hadir bagi setiap kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin kami, pemerintah kami tingkat tertinggi sampai yang terendah, agar mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, terkait juga vaksin dari COVID-19 ini, agar semua juga dapat terdistribusikan dengan baik, dan setiap kami juga ya Tuhan dapat merasakan manfaat yang baik. Sehingga ya Tuhan, Engkau senantiasa terus mengurapi, Engkau senantiasa terus menolong kehidupan kami. Kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang juga menjadi korban, mereka yang juga mengalami atau terpapar COVID-19, bahkan mereka juga yang harus merasakan dampaknya di dalam ekonomi, biarlah Tuhan juga yang senantiasa terus menguatkan kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa di tahun ini pemulihan itu akan terjadi karena kasih penyertaan daripada Tuhan saja. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami, bahkan segala rancangan-rancangan kami di sepanjang tahun ini. Dan ajarlah kami untuk berkata, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar di dalam kami menapaki tahun yang baru ini, kami dapat hidup kudus seturut dengan kehendak Tuhan.
Inilah ya Bapa ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam doa syafaat. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita untuk memohon berkat dan penyertaan daripada Tuhan untuk menapaki kehidupan di sepanjang tahun 2021 ini. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.